Hai hai hai, selamat datang di channel Emak-Emak Rumpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetty Herawati. Sebelah kanan saya Ibu Suhaila dan sebelah kiri saya Ibu Patiah. Di sini saya akan membahas atau bisa juga dibilang ngerumpi bareng emak-emak. Yang saat ini saya tuh sering mendengar keluhan para orang tua murid. Keluhannya seperti ini nih. Mengapa di sekolah dasar para guru SD seolah-olah tidak mau mengajarkan baca dan tulis. Jadi masuk SD itu anak harus sudah bisa baca, harus sudah bisa tulis. Jadi di sini yang disalahkan para orang tua murid itu adalah guru SD kelas 1. Nah, perlu ibu-ibu tahu ya, SD sekarang itu langsung ke materi seperti IPA, IPS, PJOK, SBK, PKN, dan yang lainnya. Nah, seperti ibu yang ada di samping saya ini ya, pertanyaannya itu sama seperti yang diungkapkan barusan ya. Oke, di channel ini saya akan mengulas siapa sih sebenarnya yang harus disalahkan. Nanti ada solusinya. Oke, pertama kali saya akan nanya dulu ke Patiah ya. Patiah ini perwakilan dari para orang tua murid ya. Yang mana Patiah ini udah memasukkan anak 3 ya. 4 Bu. Mau 4 ya, Udah ke 4. SD maksudnya. Oh, iya, ke SD. Yang ke SD itu 3 ya? Yang ke SD 3. Di sini waktu itu kalau nggak salah ya, pernah ada kendalanya gini, pas cek di gelombang 1 tes Ya, gelombang 1 gelombang 1 itu yang lolos yang sudah bisa siap pakai, udah bisa baca, tulis dan berhitung, betul kan? Iya. Betul Seperti itu ya? Seperti itu. Ya, karena yang saya dengar dari Patiah waktu itu seperti itu. Dan memang saya juga dengar dari orang tua murid yang lainnya juga banyak yang seperti itu. Jadi ada tes, kemudian ada juga tes yang kedua karena tidak gol waktu itu ya. Nah, kemudian ada yang tes yang kedua Ya. kan. Saya di gelombang 2, alhamdulillah si anak berhasil, itu pun karena mungkin saingannya saingannya nggak se banyak atau seketat? bukan sebanyak, tapi kualitasnya mungkin lebih berat di gelombang pertama gitu. Dari segi calistung emang anak saya agak mundur, tapi alhamdulillah di gelombang 2 anak kita diterima Bu, seperti itu. Jadi keluhan saya itu kenapa gitu, mungkin menurut kami yang awam, dengan kemampuan anak di usia seperti itu harusnya sih sudah di ACC ya di gelombang pertama gitu menurut saya. Cuma ya itu balik lagi ke gurunya, apakah mereka nggak mau pusing di kelas 1 itu mereka ingin terima hasil aja dari guru-guru TK atau guru-guru bimbingan belajar seperti itu. Nah mungkin itu saya juga lagi nyari solusi karena saya mau masukin anak yang keempat ke SD kayak gitu sih Bu. Jadi gini ya, sebetulnya berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Dulu saya tuh waktu ngajar di kelas ya, di sekolahan itu saya ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Awalnya kelas 1, terus naik saya ngajar ke kelas 2, terus ngajar lagi ke kelas 3. Ya, yang di kelas 1 itu berdasarkan pengalaman saya ya, yang di kelas 1 itu gini, pas masuk itu belum pada bisa. Ada yang nggak bisa pegang pensil ya, ada yang nggak bisa baca tulis lah seperti itu. Sementara materi yang disediakan itu, materi yang harus kita berikan itu IPA, IPS, langsung kita menerangkan tentang IPA misalkan tentang bagian tubuh, ya. Tubuh manusia, tubuh tumbuhan gitu kan. Nah itu. Jadi langsung menerangkan, menjelaskan. Tetapi di sini anak-anak belum bisa apa-apa. Sementara tidak ada materi
belajar baca, materi belajar tulis. Kalau zaman saya dulu kan, zaman kita kali ya, itu masuk SD itu belajar pagar-pagaran gitu kan, nggak ke materi langsung gitu kan. Kalau sekarang itu harus sudah siap gitu loh. Jadi nggak bisa disalahkan. Jadi SD itu otomatis menerima yang sudah siap pakai loh, ya kan gitu. Iya. Nah, yang saya bingung kurikulumnya yang emang berat buat si anak atau emang ya kurikulumnya yang berat buat anak atau yang saya bingungkan permasalahannya di mana gitu. Apa emang sedangkan dulu kan nggak seberat ini gitu, buat masuk SD aja langsung pakai, masuk aja ya, pakai gitu kan, langsung masuk ya. Jadi bingung juga sih ya Bu ya, di satu sisi kita sebagai orang tua dituntut si anak buat bisa, tapi itu bukan kemampuan si anak kelas 1 ada penekanan SD berarti ya. Nah, kayak gini ya, kayak di TK atau PAUD itu memang dilarang materi calistung ya. Betul sekali ya, betul kan? Itu kan karena PAUD itu PAUD atau TK, pendidikan anak usia dini. Otomatis usia dini banget kan. Kemudian di TK taman kanak-kanak, berarti tamannya bermain. Memang di situ tidak diadakan materinya calistung, nggak ada. Nah, sementara nih di SD menuntut orang tua murid anak itu sudah bisa. Nah, jadi bagaimana? Kebingungan kan orang tua? Justru sangat kebingungan kita orang tua di sini. Di sisi lain tidak boleh belajar calistung usia 7 ke bawah, tetapi di sisi lain SDH menerimanya sudah menuntut ke bisa baca tulis sampai dikte bahkan gitu. Nah, di sini saya berarti akan mempertanyakan Ibu Suhaila ya. Ini kita pingin sharing gitu loh, pingin cari jalan keluarnya. Sebetulnya gimana lah, harus gimana gitu loh mengatasinya biar orang tua murid gak bingung, ya kan? Jadi jangan sampai silih salah gitu loh, saling menyalahkan gitu kan? Jangan sampai saling menyalahkan antara kementerian, antara sekolah dan antara orang tua murid gitu kan? Nah, saya minta solusinya, mau boleh coba. Mungkin begini, kita kita flashback dulu ke ke institusi TK ya. Dimana di institusi TK ini memang anak-anak itu ditekankan, dititik beratkan mereka untuk lebih mengeksplor diri, bukan kepada kemampuan secara kognitif gitu ya. Jadi mereka ini dilatih dan diajarkan mereka mengembangkan kecerdasan secara emosional, secara sosial. Nah, sementara untuk masalah kemampuan baca tulis itu mereka di institusi TK itu tidak ditekankan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah sementara pada saat anak masuk SD di kelas 1, mereka itu harus sudah siap bisa baca tulis. Nah, di sini terjadi kontradiksi dan timbullah gap pada akhirnya kan. Nah, sementara kita pun untuk katakanlah menuntut kepada pemerintah, kementerian dalam hal ini Kementerian Pendidikan ya, untuk merubah atau segala macam itu katakanlah memerlukan waktu yang sangat panjang. Sementara orang tua perlu solusi yang cepat. Nah, mungkin bisa diambil tindakan dalam hal ini untuk mengatasi kontroversi tersebut. Sekarang banyak bimbel-bimbel yang dibuka ya oleh perorangan ataupun lembaga-lembaga, itu sebagai solusi yang bisa diambil para orang tua untuk mempersiapkan anaknya dalam memasuki tingkat lembaga sekolah SD. Jadi di sini ada katakanlah jalan keluar ya. Jadi si anak di saat dia di TK karena tidak ditekankan untuk bisa baca tulis, sementara di SD harus siap. Nah, di antara jeda itu mereka bisa dimasukkan ke institusi bimbingan belajar ya. Nah, di sini memang kebetulan kan Ibu Hetty ini pemilik dari bimbingan belajar anak-anak. Jadi mungkin bisa lebih diterangkan kapasitas ataupun katakanlah ruang lingkup
yang diajarkan kepada anak-anak yang dipersiapkan untuk masuk tingkat sekolah dasar. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini sepertinya tidak ada yang disalahkan, hanya kita cari solusi yang tepat bagaimana si anak di sini bisa dia siap untuk memasuki sekolah dasar gitu. Dengan pembekalan yang mungkin di TK itu sangat bertolak belakang seperti itu. Jadi peran dari bimbingan belajar ini mungkin di masa sekarang ini sangat memiliki peranan yang sangat penting ya untuk anak-anak, terutama yang mau memasuki jenjang tingkat sekolah dasar. Mungkin untuk lanjutannya bisa Bu Heti sampaikan untuk ruang lingkup dari bimbingan belajar ini seperti apa dan bagaimana, sehingga para orang tua pun paham dan mengerti gitu, seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk menjawab tadi solusinya Solusi itu adalah disampaikan. bimbingan belajar ya. Memang saya ini membuka bimbingan belajar untuk kelas persiapan SD ya, untuk kelas persiapan SD usia 5 tahun sampai 7 tahun. Di sini saya menyediakan materinya calistung, baca, tulis, hitung, plus agama, karena nama bimbel saya itu Tunas Islam ya. Jadi ada agamanya gitu kan. Saya berbeda dengan bimbel yang lain ya. Saya tuh ada pelajaran agamanya ya. Nah, Seperti namanya ya Bu ya, Tunas Islam sesuai gitu, sesuai namanya. Tunas yang akan jentik-jentik Islam lah nanti ya ya. gitu. Nah, di sini saya mempersiapkan anak usia 5 tahun sampai 7 tahun itu untuk siap pakai di SD, karena memang di TK dan di PAUD itu tidak mungkin. Makanya saya membuka bimbel untuk mempersiapkan mereka-mereka yang akan masuk SD ya. Jadi materi yang ada di SD itu kelas 1 itu sudah saya perkenalkan. Tetapi ya 50% ya yang saya perkenalkan, yang sekiranya dia akan mampu gitu loh, diterima, diserap sama anak itu. 50 misalnya 100% di materi matematika di SD gitu. Saya kasih 50%-nya untuk dipersiapkan ke depannya gitu loh. Untuk membacanya juga saya sudah persiapkan, menulis semuanya udah saya persiapkan gitu. Kayak gitu Bu. Ya. Jadi anak-anak itu sudah siap pada saat mereka masuk SD itu tidak kesulitan. Jadi mereka bisa dengan tidak ada kendala lah istilahnya masuk SD. Ya mungkin ini bisa dikuatkan juga dengan kesaksian dari orang tua murid yang telah memasukkan anak-anaknya di bimbingan belajar Tunas Islam ini, yang memang agak lumayan juga jumlah anak yang dimasukkan ke sini kurang lebih 7 orang. Ini dari satu orang tua murid, belum orang tua murid lainnya yang memang sudah mereka merasakan hasil dari bimbingan belajar di Tunas Islam ini. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan dengan kesaksian Ibu Fatia pada saat memasukkan anak-anaknya yang 7 orang di sini. Karena Fatia itu tiap tahun mengeluh memasukkan anak gitu ya. Alhamdulillah kebenaran juga cocok ya, satu visi satu misi di sekolahan ini, dan kita emang nyari yang emang langsung ke SD. Kalau istilahnya pra SD gitu kan, bimbel itu jatuhnya pra SD. Nah kita emang nyarinya yang fokus ke pelajaran calistung. Selama memasukkan anak di sini kurang lebih 7 anak. Alhamdulillah semuanya berhasil, tidak ada keluhan, semuanya berhasil. Tes di sekolah SD pun berjalan lancar. Ya mungkin itu buat saya sih, saya rekomendasikan gitu ya, yang pengen anaknya siap pakai ke SD ya dibimbel aja kayak gitu. Ya, jadi di sini mungkin anak-anak ini pendekatan secara
personal ya Bu Ya, ya personal, secara ya. personal mereka itu seperti apa dan bagaimana, sehingga mentreatment mereka pun tepat sesuai dengan personality masing-masing, sehingga si anak-anak pun bisa enjoy untuk bisa mempelajari calistung itu sendiri. Karena biasanya kalau anak-anak tidak enjoy, apalagi yang namanya calistung itu kan biasanya kalau anak-anak tidak menikmati, itu sulit untuk mereka menyerap ya. Kalau di sini mungkin Bu Hetty sudah menerapkan sesuai dengan personality masing-masing anak, sehingga mereka mampu untuk menyerap materi-materi yang diberikan oleh bimbingan belajar di Tunas Islam ini. Di bimbel Tunas Islam ini khususnya Bu Hetty punya metode yang fun ya buat buat ngelatih bukan melatih Bu, mentreatment gitu, punya metode yang fun ke anak-anak. Jadi emang walaupun fokus belajar tapi mereka alhamdulillah enjoy, bisa mengaplikasikan apa yang sudah dikasih di bimbel, menyeraplah metode-metode yang Bu Hetty berikan gitu. Jadi tidak ada kesulitan Meskipun ya walaupun emang monoton toh di pelajaran calistung, yaitu tadi Bu Hetty punya metode yang tersendiri menurut saya itu unik, sehingga bisa diterima gitu yang oleh uniknya sebetulnya ini ya, anak-anak yang gitu ya. berbeda yang saya rasakan, dan memang saya secara sengaja ya, kan kalau dibaca khususnya ya, dibaca itu paling sulit daripada perhitungan. Apa ya, kalau orang lain bilang R, A, Ra, saya sebenarnya bergetar. Saya bergetar menggunakan A, rariru, bergetar pakai A, ra, bergetar pakai I, ri, bergetar pakai ru. Jadi rariru, enggak dikatakan ini R, ini A, ra, ini R, ini I, ri, enggak. Tetapi rariru itu bergetar. Kalau tatitu itu digigit pakai A, digigit pakai I, digigit pakai U. Jadi anak-anak kadang mentertawakan saya juga ya. Dia merasa ya kan itu tadi metodenya tuh fun. Padahal saya bilang, ibu nggak bercanda loh, betul kan, nggak bercanda. Tetapi anak merasa aneh ya, lucu sih ibu, gitu kan. Kayak lalilu, bernyanyi pakai A, la 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 la, kan bernyanyi pakai I, li 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 lalilu, kan seperti itu. Juga nih, ngahiung, kalau orang Sunda pasti ngerti ya, ngahiung, ngahiung, ya pakai yang ngahiung, yang ngahiung, yang, nah seperti itu. Itu yang untuk menjelaskan itu ditekankan gitu ke situ. Jadi intonasi kita juga harus kuat gitu ya, menjelaskannya gitu. Iya. Biar anak tuh paham. Iya. Oh, jadi dengan tidak ini mengesampingkan, gitu. tidak Iya, mengesampingkan dari sisi funnya, kemudian dari sisi mereka di usia-usia yang memang katakanlah mereka itu lebih berorientasi kepada bermain gitu ya. Meskipun kesannya monoton gitu kan, calistung aja toh nggak kayak TK kan. TK itu udah jelas aman kanak-kanak, tapi ini kita tetap gurunya bisa mengaplikasikan metode yang bikin anak happy gitu belajar. Makanya di sini biar anak happy, tidak jenuh. Kalau bimbel itu kalau secara empat mata begini tuh jenuh ya. Anak seolah-olah kayak yang diinterogasi gitu loh. Makanya kenapa saya bikinnya bimbel grup, bukan bimbel yang masing-masing itu ya, bimbel grup, supaya anak tetap bisa bergaul dengan orang lain. Sementara saya mengajarkan anak ini, yang lain bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain ya kan. Jadi saya namanya bimbelnya bimbel grup ya gitu loh, supaya mereka bisa bertemu dengan yang lainnya, enggak secara satu persatu. Itu kalau empat mata tegang loh anak, bukannya masuk tetapi malah ketakutan gitu loh. Jadi itu. Oke, mungkin sampai di sini ya kita membahas tentang ini, walaupun kita emak-emak ngerumpi, tetapi mungkin kini rumpiannya bermakna ya. Tunggu. Oh iya Bu, mudah-mudahan jadi solusi buat orang tua yang lagi kebingungan gitu, lagi kebingungan nyari TK atau bimbel. Bimbel kalau saya pribadi, karena saya udah masukin 7 anak di sini, saya saraninnya ke bimbel gitu. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong nih, ada yang endorse nih.
Barangkali ada yang minat. Nih di sini ada, coba di zoom kamera. Kamera zoom. Nih ini ada frozen ya, makanan frozen food ya, dari produknya dari Paras Frozen. Coba di zoom Paras Frozen ya. Di sini memang ada beberapa ya, bukan sambosa saja ya. Ada donatnya, ada roti canenya, kemudian kebuli juga kalau nggak salah ada nih Bu, kalau nggak salah nasi kebulinya ya. Ini jelas karena memang di sini juga udah tercantum loh ya. Lihat aja lah, pokoknya ingat-ingat Paras Frozen ya. Di sini. Oke. Para pemirsa yang nonton channel saya, jangan lupa nih ada Paras Frozen. Tunggu nanti ada makanan-makanan lainnya ya. Oke. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Fatia, terima Ya, kasih ya. ya. Terima kasih semuanya.